وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di yang ke B, istidlal. Istidlal adalah mencari dalil untuk tujuan yang diinginkan. Dalil yang dapat digunakan untuk penetapan hukum adalah Al-Quran. Dalil yang pertama itu Al-Quran. Pasti Al-Quran dulu, ini kuat ya. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia pada bulan Ramadan. Ya. Lalu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun. Di antara contoh istidlal dalam ayat Quran adalah Quran surat Muhammad ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Hai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Para ahli fikih berdalil dengan ayat ini tentang haramnya memutuskan amalan fardu serta makruhnya memutuskan amalan sunnah tanpa sebab yang mewajibkan memutuskan amal tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala telah melarang pembatalan amal, maka ini merupakan perintah untuk memperbaikinya, menyempurnakannya, dan melakukannya dengan baik sesuai dengan kaidah keilmuan dan pengalaman. Maksudnya apa? Kalau kamu disuruh sholat wajib, maka sholat wajib nggak bisa dibatalkan serta-merta gara-gara dipanggil oleh teman. Ya, atau kemudian kalau kamu sholat sunnah, kamu dipanggil ibumu, ya, maka ibu ini pemenuhi panggilan ibu, hukumnya wajib, sholat sunnah hukumnya sunnah, sehingga kamu mempertahankan sholat sunnah itu malah salah. Nah, wanita misalnya gitu, puasa Senin Kemis, tapi punya suami, gitu kan. Suaminya pas pergi, kamu puasa. Pas suaminya pulang, suaminya butuh gitu kan, maka batalkan puasamu walaupun kurang 5 menit aja. Ya, atau kalau kamu bisa merayu suamimu, Mas tunggu 5 menit lagi ya gitu. Nah, itu kalau dia mau nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak mau, ya sudah serahkan apa yang memang diharapkan oleh beliau gitu kan. Itu jadi karena apa? Karena ngikuti suami hukumnya wajib. Puasa sunnah hukumnya sunnah. Nah, meninggalkan yang sunnah untuk yang wajib bagus. Allah taala. Kemudian Quran surat Al-Hujurat menyesal gara-gara mendengarkan berita gosip gila wakola. Dalam ayat di atas ini terdapat dalil bahwa berita dari orang yang jujur diterima dan berita dari orang berdosa ditolak. Nah, orang fasik nih pemabuk, gitu, penjudi, ngasih berita ya tolak, gitu, nggak bisa diterima. Nah, kemudian sedangkan berita dari orang fasik mau diperiksa terlebih dulu. Ya. Jadi kalau beritanya dari orang-orang yang biasa berdusta tolak, kalau orang fasik cek dulu, tabayun dulu. Dalam ayat ini juga terdapat dalil tentang diterimanya berita dari satu orang. Jika orang tersebut adalah orang adil, karena sesungguhnya kita hanya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan ketika mengambil berita dari orang fasik. Karena siapa yang telah jelas kefasikannya, maka batalah perkataan dalam pemberitaan secara ijma. Karena sesungguhnya berita adalah amanah dan kefasikan merupakan faktor yang dapat membatalkan amanah. Kemudian kita masuk di contoh berikutnya yaitu Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu untuk kenalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Para ulama mengambil dalil di atas ini sebagai bahwa kafaah atau sejadah dalam pernikahan bukan merupakan syarat. Tidak dipersyaratkan sejadah dalam pernikahan selain kesamaan agama. Syarat seorang laki-laki dan perempuan untuk nikah itu syaratnya yang disyaratkan itu adalah kesamaan agama, bukan kesamaan kafaah. Oh, level, aku S2, aku S tongtong, nggak bisa kita nikah tuh nggak bisa, nggak mungkin. Jadi kafaahnya boleh kita mengejar S2 dengan S2 boleh. Tapi ini nggak ketemu-ketemu, apa ya tetap koyak S2 gitu. Terus ya kawin-kawin gitu. Ya, makanya yang benar adalah kamu berharap selevel sarjana dengan sarjana silakan. Tapi kalau emang nggak ketemu atau belum ketemu, lama nggak ketemu, daripada kamu nanti jadi perawan tua atau jadi jakat tua, ya sing enek wae lah. Yang enek. Ya sing enek bukan berarti barang orang enggak, tetap seleksi apa parameternya? Antar dona dinahu wa khuluqah, yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Ya, cari agamanya, cari akhlaknya. Kamu ridhoi, ya nikah aja. Kemudian Ad-Dariyat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin."
dan tetaplah memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Dalam ayat di atas, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ketika keimanan seorang makin kuat, maka manfaat yang ia dapatkan dari sebuah peringatan akan lebih besar dan lebih manfaat. Artinya apa? Orang kalau punya keimanan bagus, kalau dia dengar kajian, dia akan happy. Dia akan pulang dari majelis ilmu, dia punya ilmu tambahan. Tapi kalau keimanannya jelek gitu kan, maka biasanya kalau dengar kajian dia panas, ya, males gitu kan. Nah, Quran surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastahibuna kabairal itsm wal fawahish." Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan kekejian, illal lamam, gitu. Kecuali al-lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb ini maha luas pengampunannya, wa alamu bikum, Allah maha tahu tentang kalian, in ansa'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, yaitu ketika dia menjadikan kalian dari tanah, ansa'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni, ketika kamu kemudian berada di dalam fi butuni ummahatikum, perut ibumu, fala tuzakku anfusakum. Jadi Allah tuh tahu sejak kamu tuh pas diciptakan dari tanah sampai kamu tuh dalam perut ibumu, Allah. Fala tuzakku anfusakum, jangan kemudian merasa paling suci, menganggap suci. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ayat ini menjadi dalil yang larangan menganggap suci diri sendiri dan menganggap suci orang lain. Wah, si fulan ini luar biasa. Ini dipuji habis-habisan, ini enggak boleh. Atau muji diri sendiri. Aku ini sholat ini bendino 5 waktu wajib. Jangankan sampai 5 waktu. Sholat tahajud tak wajibkan buat diriku. Karena saya ini enggak mau gitu, mati menghadap Allah bahwa dosa gitu. Ya mungkin dosa besar enggak, tapi dosa yang enggak terasa ya dosa sombong pamer tadi. Allah Ta'ala. Ya, kemudian Quran surat Al-Hasr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun." Ya, mereka orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan. Ghillan itu perasaan sebel, dengki, anyel, iri. Lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkau adalah Rabb yang maha ar-ra'uf, maha penyantun dan maha rahim. Jadi kalau kamu suka sebel sama orang tuh ini doanya ini, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Kemudian Al-Jum'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila kalian melihat perdagangan dan senda gurau, permainan itu pada hari Jumat, infadu ilaiha wa tarakuha, tinggalkan kamu segera menuju ke sholat Jumat dan tinggalkan ini perdagangan dan senda gurau kamu. Tarakuha qa'iman, untuk kemudian mendirikan sholat Jumat. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah bahasanya di sisi Allah pahalanya lebih baik daripada senda gurau tadi, daripada jual beli. Wallahu khairur raziqin, dan sungguhnya Allah itu sebaik-baik memberi rezeki. Ya, nongkrong, lahun nongkrong, main bola, lahun. Jadi kalau main bola jangan sampai lupa waktu. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang mengatakan bahwa imam berkhutbah pada sholat Jumat hari Jumat dalam keadaan berdiri. Di sini ada kata-kata qaim, qaiman. Wa tarakuha qaiman. Kamu tinggalkan senda guraumu atau mendatangi yang berdiri. Berkhutbah. Kemudian Al-Qalam ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun." Sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar hampir menggelincirkanmu dalam pandangan mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka mengatakan, ya, innahu lamajnun. Sesungguhnya ini ya Muhammad ini adalah orang-orang gila. Dalam ayat ini mendapat dalil tentang bahwa adanya penyakit ain itu benar. Jadi di sini dikatakan orang kafir benar-benar menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tergelincir karena pandangan. Jadi diingat jatuh. Kapan? Ketika mereka merasa sebel. Dengan apa? Dalam konteks ini itu dengan lihat Al-Quran atau mendengar Al-Quran
Mereka mengatakan ini orang gila, Muhammad ini orang gila. Nah, maka ketika ada orang yang kemudian kamu pamerin mobil, kemudian dia sebel, hati-hati nanti mobil kamu nabrak. Maka di sini menjadi dalil adanya ain. Wallahu ta'ala. Kemudian Quran surat Nuh ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar, Dia akan mengutus ya yursilis sama alaikum di atas langit kalian midroro, yaitu hujan dari langit yang lebat ini. Wa yumditkum bi amwalin, yang akan memperbanyak harta kalian, bebanin dan anak-anak kalian, wa ja'alat lakum jannatin, dan akan menjadikan buat kalian kebun-kebun, wa ja'alakum anhar, dan di dalamnya ada sungai-sungai. Ayat ini menjadi dalil bahwa istighfar merupakan sebab diturunkannya hujan dan dikeluarkannya berbagai rezeki. Termasuk sebagian ustadz mengajarkan hujan-hujan itu bagian dari cara mendapatkan keturunan. Allah Ta'ala pakai dalil itu tadi. Quran surat Al-Jin ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa balagha minallahi wa risalatihi wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Tapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah, dari risalahnya. Barang siapa menduduki Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya baginya neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah dalil untuk neraka adalah makhluk Allah dan tidak akan musnah dan tidak akan binasa. Jadi neraka itu nggak akan musnah. Kalau neraka sifatnya begitu, surga juga sifatnya begitu. Itu dalil yang pertama Quran ya. Kemudian dalil yang kedua hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tujuan maupun sifat. Di antaranya adalah contoh dalil istidlal adalah hadis Abu Hurairah tentang anjuran berinfak. Qala azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, yaitu unfik. Ya, infaklah dan saya Allah akan membalasmu. Kamu infak, Allah akan infak buat kamu. Kamu infak buat manusia, Allah akan infak buat kamu. Unfik alaika, Allah akan memberikan infak buat kamu. Waqala, dan kemudian Rasulullah bersabda, yaitu mal'a la taghiduha nafaqatun sahha'ul lail wan nahar. Maksudnya tangan Allah penuh, tidak berkurang dengan nafkah yang Dia berikan, di mana Dia senantiasa memberikan nafkah kepada manusia itu pada saat malam dan siangnya. Jadi kalau manusia itu berinfak banyak, Allah akan balas banyak. Nah, Allah nggak akan berkurang untuk kekayaannya walaupun kamu tarik banyak. Waqala, kemudian Nabi SAW bertanya, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samaa'i wal ard fa innahu lam yaghir ma fi yadihi wa kana arsuhu 'alal ma' wa bi yadihil mizan yakhfidu wa yarfa'." Tahukah kalian apa yang Allah infakkan sejak langit dan bumi diciptakan? Fa innahu lam yaghir, sesungguhnya hal tersebut tidak mengurangi apa-apa. Ma fi yadihi, yang ada di tangannya, wa kana arsuhu 'alal ma', dan bahwasanya arsy Allah itu di atas air. Wa bi yadihil mizan, dan di tangan Allah itu ada al-mizan. Yakhfidu wa yarfa', di mana Allah akan menurunkan, merendahkan, dan meninggikan. Wallahu ta'ala. Hadis ini menjadi dalil tentang anjuran untuk berinfak. Panjang lebar, ini dalil untuk infak nih. Contoh dalil kayak gitu. Kemudian selanjutnya, hadis Abu Hurairah tentang anjuran untuk saling mencintai. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqulu," Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumal qiyamah," pada hari kiamat gitu. Ainal mutahabuna bijalali gitu. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Si fulan karo si fulan, ya saling dekat berteman karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilli. Pada hari ini kecintaan mereka menyebabkan tak kasih payung, atau ketika nggak ada payung, naungan yang bisa menaungi kecuali naunganku. Hadis ini menjadi tentang anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Nah, jadi kamu kalau milih istri karena Allah, istri kalau milih suami karena Allah. Ya awalnya mungkin karena kenal, tapi usahakan karena Allah. Oh, aku tetap mau sama dia karena dia masih ibadah. Aku tetap mau sama dia karena dia bertanggung jawab ngajari anak yang baik dan seterusnya. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang anjuran untuk segera berdamai. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwaabul jannah kulla yaumi isnain wa khamis wa yughfaru fi dzalikal yaumaini likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa man baina wa baina akhihi syai'."
sahna'u fayuqalu undur hadaini hatta yastoliha. Ya, dibukakan pintu surga pada setiap hari Senin dan Kamis dan kemudian diampuni pada 2 hari itu setiap hamba yang tidak syirik. Illa, kecuali siapa yang di antara dirinya dan saudaranya itu sahna ini apa? Permusuhan, kan. Fayuqal, maka dikatakan kepada para malaikat, andru, tunda tuh pengampunanku. Ada ini kepada 2 manusia hatta yastoliha, sampai mereka melakukan islah damai. Artinya menjadi anjuran untuk damai. Jadi kamu kalau kamu damai Senin Kamis diampuni oleh Allah SWT. Dan pengampunan ditunda sampai kamu damai dengan saudara. Jadi jangan berantem sama saudara ya. Yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Idza habba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah." Apabila seorang hamba ini, ya Allah berfirman ya, berarti ini hadis qudsi. Apabila seorang hamba mencintai untuk bertemu dengan aku, maka aku pun juga pengen cinta bertemu dengan dia. Wa idza karihal liqa'i karihtu liqa'ah. Kalau dia nggak senang ketemu dengan aku, kata Allah, aku juga nggak senang ketemu dengan dia. Sopo tau ini. Berarti menjadi dalil anjuran akan menyiapkan bekal untuk pertemuan hari kiamat nanti, ketemu dengan Allah. Nah, kalau kita pengen ketemu dengan Allah, siap-siap. Syaratnya apa? Sholat ya sholat gitu. Kalau kamu nggak mau sholat, ya Allah nggak mau sama kamu gitu. Loh, tapi kan aku pengen ketemu Allah, tapi kamu nggak sholat. Mau syarat untuk ketemu dengan aku, tunjukkan cintamu dengan kamu menjalankan ibadahku. Gitu. Ya aku perintahkan. Gitu. Yang kelima, hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an tentang doa setelah turun hujan. Nah, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhah bil Hudaybiyah." Nabi SAW salat bareng kami pada salat subuh di Hudaybiyah ala istri samain. Istri itu apa? Oh, tadi malamnya. Tadi malamnya turun istri samain kanan. Ya, tadi malamnya turun hujan. Falama insorofa akbala alas. Ketika sudah selesai Nabi SAW menghadap pada manusia. Fakola hal tadruna ma dzaqala rabbukum. Kamu tahu nggak apa yang dikatakan oleh Allah Tuhanmu tadi malam? Qalu sekarang ini qalu Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat menjawab bahasanya Allah dan Rasulullah lebih tahu. Qala Nabi bersabda asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun. Pada pagi ini ada orang sebagai orang yang beriman kepadaku, tapi ada juga yang bangun pagi ini sebagai orang kafir gitu, kufur. Nah, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fa dzalika mu'min bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang mengatakan bahasanya kita dapat hujan ini karena keutamaan rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka ini orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, dan ada orang yang berkata bi nau kada wa kada, yaitu turun hujan itu karena ini, bintang itu, karena si fulan dan si alan itu. Padahal kafirun bi, mereka ini adalah ingkar kepadaku, wa mu'minun bil kawakib. Mereka mengimani bintang-bintang. Jadi hujan bukan karena bintang ya, karena Allah ya. Ini dalil tentang anjuran untuk membaca doa setelah turun hujan. Nah, dalil yang ketiga ya, dalam agama ini yaitu namanya ijma. Jadi ada Quran, sunnah, ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid. Nah, di awal tadi kita sudah belajar tentang istihad, ya, yaitu satu usaha keras untuk menetapkan satu hukum. Syarat-syaratnya ada, orang yang melakukan namanya mujtahid. Maka ijma adalah kesepakatan para mujtahid, ulama mujtahid. Ijma mujtahid merupakan hujjah di dalam Islam karena tidak mungkin para ulama bersepakat kecuali di atas kebenaran. Ya. Pulau beda negara, kok kemudian sepakat, maka itu insya Allah tidak ada dalam kesepakatan yang jelek. Insya Allah itu kesepakatan yang baik. Nah, bagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna Allah ummati au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Muhammad SAW di atas kesesatan. Artinya ulama kalau udah ijma, insya Allah ijma'nya ijma yang baik. Ulama ini ulama yang benar-benar paham tadi loh, kaidah-kaidah untuk menjadi mujtahid tadi loh. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam annal ummata la yumkin an tasma'a ala khilafi dalilin. Dan ketahuilah bahasanya umat ini nggak mungkin akan bersepakat untuk menentang dalil. Nah, sorihin, dalil yang sahih dan dalil yang jelas, ghairu mansuhin, yang tidak mansuh, yang tidak terhapus, fa innaha
Karena sesungguhnya la tasma'u illa ala haq. Mereka nggak akan berkumpul kecuali dalam kondisi hak. Di antara contoh ijma adalah para fuqaha sepakat bahwasanya Al-Qur'an dalam satu surat adalah taufiki, bukan ijtihadi. Jadi Al-Qur'an itu apa adanya itu datang dari Allah kayak gitu. Nggak ditambahi, nggak dikurangi oleh siapapun. Jibril nggak mungkin ngurangi, Nabi SAW nggak mungkin nambahi. Para ulama juga ijma tentang disyariatkannya membaca Al-Quran secara jahar pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, membaca sir pada sholat duhur, asar, rakaat ketiga dan keempat, rakaat ketiga pada maghrib, dan 2 rakaat terakhir pada sholat isya. Ini udah ijma, nggak ada yang kemudian nggak boleh kemudian dibalik-balik. Subuh sir, duhur jadi jahar, nggak boleh. Yang ketiga, para fuqaha juga ijma bahwa tidak disyariatkannya menjaharkan bacaan bagi makmum. Jadi kalau imamnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, makmum ya melu-melu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, jadi saing-saingan, nggak boleh. Kemudian yang keempat, fuqaha, ini ada kitabnya, ketebel itu, kitab Al-Ijma. Insya Allah kapan-kapan kalau kita panjang umur kita bahas, isinya bagus kok. Yang keempat, para fuqaha 4 mazhab telah berijma juga bahwa bacaan yang disunahkan ketika dibaca saat sholat subuh adalah surat-surat mufassal yang panjang. Jadi sholat subuh itu yang utama, ini bukan wajib ya, tapi disunahkan, itu mufassal yang panjang. Para fuqaha 4 mazhab juga berijma bahwa bacaan yang disunahkan dibaca pada saat maghrib adalah mufassal yang pendek. Sunnah ya. Kemudian mazhab 4 juga berijma atas haramnya menulis Al-Quran dengan benda najis. Nah, biasanya orang-orang yang menempuh ilmu-ilmu hitam itu biasanya melakukan ini. Maka haram ya nulis Al-Quran dengan darah haid, ya toh? Nulis Quran dengan darah babi haram. Karena hal tersebut termasuk menghina kalamullah, penghinaan pada kalamullah. Kemudian Al-Quran, fuqaha sepakat tentang ijma atas diperbolehkannya jasa nulis Quran dan menerima imbalan. Kamu nulis Quran dikasih duit boleh, ajaran Quran dikasih duit boleh, tapi narif nggak boleh. Aku mau jadi guru ngajinya bapakmu, anggar bayarannya sebulan 15 juta. Para fuqaha 4 mazhab telah berijma atas diperbolehkannya menerima imbalan dari muru'yah dan Al-Quran. Tadi yang saya bilang. Menerima imbalan ya, tadi dikasih ya, bukan kemudian ngarani. Ya nanti kalau kamu baca kitab-kitab tertentu mungkin ada yang berpendapat ngarani ya apa-apa, tapi kalau saya termasuk sih nggak membolehkan atau saya termasuk yang nggak cocok kalau ada yang ngarani. Dalil yang keempat, dari Quran, hadis, ijma, kemudian qiyas. Qiyas itu apa? Yaitu penyamaan suatu cabang dengan pokok cabang hukum yang lain karena adanya kesamaan sebab di antara keduanya. Adapun syarat-syarat qiyas yaitu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Jadi kalau kemudian hukum minum kopi apa, aku dikiaskan minuman keras nggak cocok. Satunya ini bukan komer, nggak mabukkan, satunya mabukkan, nggak cocok. Kemudian yang kedua, hukum perkara yang pokok ditetapkan berdasarkan nas atau ijma. Nah, dasarnya apa nih? Dasarnya ada pengharaman komer ya. Ini berarti ijma'nya ada nggak? Ada. Atau nasnya ada nggak? Ada. Kemudian yang ketiga, hukum pokok merupakan ilah sebab yang diketahui agar dapat digabungkan antara pokok dengan cabangnya. Nah, nanti kita coba cari contoh-contohnya. Oh, nggak ada contohnya. Kemudian ilah mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah syara. Misalnya sifat memabukkan pada komer. Sifat memabukkan inilah yang menjadi ilah, ya, yang kemudian ditetapkan kalau ada pertanyaan, berarti pakai parfum alkohol boleh enggak? Nah, ilahnya apa? Ilahnya mabukkan. Nah, emang parfum alkohol itu buat minum kan enggak toh? Karena enggak maka boleh. Gitu. Itu salah satu contoh gitu loh. Bagaimana kemudian menetapkan hukum dengan kias. Atau misal hukumnya pakai ganja boleh enggak? Nah, ganja ini apa sih? Tanaman. Terus dihisap atau dimakan gimana? Oh, mabukkan ya. Berarti ilahnya apa? Mabukkan. Mabukkan homer, mabukkan haram, berarti ganja. Ya, Amerika udah menghalalkan ganja. Negara dekat kita itu, Thailand, Filipina, saya lupa, itu sudah membolehkan masyarakatnya untuk mengganja ria tiap harinya. Jangan sampai di Indonesia melakukan hal demikian. Yang kelima, ilah terdapat pada cabang, sebagaimana ilah yang terdapat pada pokok. Nah, jadi kalau barang yang mau ditetapkan hukumnya, yang di Indonesia itu yang kayak ganja itu namanya kratom, nah, itu daerah Kalimantan, kratom. Itu di isep itu juga bikin fly kayak ganja, maka ilahnya apa nih? Memabukkan. Berarti apa? Ilah pada hukum pokoknya itu apa? Memabukkan. Apa? Homer. Berarti nek mabukkan dalam homer nggak boleh haram, berarti si kratom ini juga nggak boleh. Kalau kratom ini nggak boleh dihisap karena mabukkan, maka menjualnya juga tidak boleh. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.